Ya, bismillah. Ini adalah cetakan yang ke-11 ya, setelah 10 cetakan yang lalu telah diterbitkan, dan ada banyak revisi di buku-buku ruqyah yang sudah diterjemahkan sekarang. Itu banyak sekali yang sebenarnya sudah dihapus oleh Syekh Wahid, dan ada juga yang belum ditambahi oleh beliau. Maka insyaallah kita akan membahas satu demi satu, bab per bab, hingga dari mukadimahnya terlebih dahulu. Muqaddimatu tab'atil hadiyata asyrah. Muqaddimah cetakan yang ke-11. Alhamdulillahilladzi hada awliya'ahu ila ta'atihi wa baghadha ilaihim ma'siyatah wa ja'ala salata qurrata uyunihim wa da'wata ilaihi sabilahum wa sabra ala dhalika tariqahum wal ilma mursyidahum wal kitaba was sunnata anisahum wa irda'allahi ghayatahum. Pertama, Syekh Wahid Abdul Salam Bali membuka muqaddimah cetakan yang ke-11 ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdu yang maknanya itu sama dengan syukur. Tetapi makna alhamdu itu lebih menyeluruh dan lebih umum ketimbang rasa syukur, ketimbang kata syukur. Mengapa? Kata syukru, asyukru ya, itu dikatakan ketika kita telah mendapatkan nikmat. Dan kata asyukru itu enggak hanya dikhususkan untuk Allah saja, tapi juga untuk sekalian makhluk. Misal, saya dikasih uang nih, sama Pak Prapto misal dikasih uang. Saya katakan syukron, kalau dalam bahasa Arab syukron gitu ya. Artinya apa? Terima kasih. Karena apa? Karena Pak Prapto telah memberikan saya uang. Dan itu hanya sebatas itu saja. Ada sebabnya. Tapi ketika Pak Prapto atau yang lainnya tidak memberikan suatu hadiah, tidak memberikan suatu kenikmatan, menyalurkan kenikmatan Allah, maka kata itu kadang tidak diucapkan. Maka dari itu kata asyukru, syukron itu menyeluruh, gak hanya untuk Allah saja, tapi juga untuk makhluk. Karena apa? Karena setiap dari kita mampu untuk menyalurkan kemanfaatan kepada makhluk lainnya. Namun apa? Kemanfaatan yang bisa kita salurkan itu amat sangat terbatas. Dan kata syukron itu ketika telah ada kemanfaatan yang disalurkan kepada orang lain. Namun alhamdu ya, apalagi ditambahi alif lam di depannya yang memaknai istighraq, yakni amat sangat dalam pujiannya pada Allah Subhanahu wa taala, amat sangat dalam kesyukurannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna alhamdu itu lebih umum. Mengapa? Karena limpahan ya, karunia, kemanfaatan, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tiada tara. Selalu terpancar dari seluruh penjuru alam raya ini. Dan alhamdulillah ini hanya dikhususkan untuk Allah saja, tidak cocok untuk makhluk. Makanya dikatakan alhamdulillah. Karena apa? Karena nikmat yang Allah berikan itu tidak ada batasnya. Alhamdulillah, mau itu kita ada tambahan nikmat atau tidak, sudah selayaknya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita hidup walaupun barang sedetik tanpa nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Betul lah. Contoh apa? Oksigen. Setiap detiknya kita bernapas, kita membuang nafas, kita bisa melihat pemandangan yang indah, masih bisa melihat anak cucu, masih bisa melihat orang tua yang kita sayangi, melihat istri, melihat suami. Itu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Tiada taranya. Nikmat yang kadang kita lupakan. Lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu nikmat yang amat sangat berharga, iman dan nikmat takwa. Nikmat Islam tentunya. Maka dari itu ketika ada seseorang mengatakan syukran kepada orang lain, jawabannya afwan. Ya maaf, kenapa? Ya hanya ini yang bisa kita lakukan. Kemanfaatan yang aku bisa salurkan kepadamu ya terbatas hanya ini saja. Tapi alhamdulillah
cuma untuk Allah. Lillah, alhamdulillah, satu-satunya hanya milik Allah yang nikmatnya tiada tara, selalu terpancar dari seluruh penjuru lapisan alam raya ini. Di sini Syekh Wahid mengatakan kesyukuran yang besar yang itu milik Allah Subhanahu wa taala, yang sudah selayaknya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Alladzi hada auliya'ahu ila ta'atih. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan para walinya, para kekasihnya, para hamba yang telah Allah dekatkan kepadanya ila ta'atih. Pada apa? Pada keistiqomahan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari itu ketimbang Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan pada seorang hamba keistiqomahan, kecintaan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, bukan ketaatan pada makhluknya, bukan ketaatan pada jin, bukan ketaatan pada syaitan, bukan ketaatan pada taghut. Ketika mereka ada peraturan di kantornya dilarang berjilbab karena dia telah Allah berikan kecintaan pada ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan pada syariat Allah, dia lebih memilih keluar dari pekerjaannya yang melarang jilbab. Ketika ada peraturan di pekerjaannya tidak boleh sholat Jumat, maka dia lebih memilih untuk taat pada syariat Allah, lebih memilih masuk dalam sholat Jumat, barisan saf-saf muslimin ketika sholat Jumat, kalau dia meninggalkan pekerjaan tersebut. Sampai tahapan ini, Masya Allah. Wa baqata ilaihi ma'siyatah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba yang telah Allah dekatkan kepadanya menjadi membenci suatu kemaksiatan. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sesungguhnya ini juga salah satu di antara nikmat Allah yang paling agung yang dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam muqaddimahnya ini. Mengapa saya bilang begitu? Karena di antara Allah menunjukkan menuntun seorang hamba dalam ketaatan tidak lengkap kalau hamba tersebut tidak membenci suatu kemungkaran, tidak membenci suatu kemaksiatan, tidak menjauhi kemaksiatan. Amal salih, amal baik, amilu min amali faj'alnahu haba'an manthura. Kami telah menjadikan amalan-amalan orang yang tidak beriman ini menjadi debu yang berterbangan. Tapi mereka masih bisa melakukan amalan baik ini selain umat mukmin, selain orang yang baik. Namun ada satu yang biasanya amat yang menjadikan pembeda antara orang yang baik, benar-benar baik, dan orang yang jahat tapi pura-pura baik. Apa itu? Menjauhi kemaksiatan. Seperti yang dipaparkan dalam muqaddimahnya di Manhajus Syariah. Ya. Di situ dikatakan al-a'malul bir ya'maluhal bar wal fajir. Amalan-amalan baik itu bisa dikerjakan oleh orang yang baik maupun orang yang jahat, yang durjana. Tetapi apa? Meninggalkan suatu kemaksiatan, la ya'maluha illa siddiqin, tidaklah dikerjakan kecuali pada orang-orang yang benar-benar jujur, benar-benar tulus keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Ramadan yang telah lalu saya pernah mengisahkan dua hadis, yang mana dua hadis ini menggambarkan satu keadaan tetapi berbeda aksi. Satu keadaan tapi beda apa yang dilakukan oleh dua orang hamba ini. Keadaan tersebut adalah dalam ketika keadaan khalwat, kesendirian, tidak ada orang yang melihatnya, orang yang mendapatkan jaminan dinaungi pada hari tidak
tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang benar-benar jujur keimanannya, ketika dalam kesendirian apa yang dia lakukan? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Orang laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, kemudian menitikkan dia air matanya karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mau ramai mau sendiri, dia tetap takut. Dia tetap merasa seakan-akan Allah sedang selalu mengawasinya. Sehingga dia pun ingat akan dosa-dosanya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nikmat-nikmat yang mungkin luput untuk dia syukuri. Dia menyibukkan dirinya untuk terus bermuhasabah, untuk berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya sampai netes air matanya. Ini orang yang jujur keimanannya. Beda satu nih, keadaannya satu, kesendirian, tidak ada orang yang lihat. Kalau orang beribadah saat banyak orang, ya mungkin Allah alam kita tidak bisa menjudge bagaimana batinnya. Kita bisa menghukumi zahirnya saja. Dan bukan urusan kita menghukumi batin seseorang. Tapi ketika banyak orang, ramai orang seperti ini, kita bisa memakai banyak topeng. Seakan-akan kita alim, seakan-akan kita bertakwa, seakan-akan kita ini orang yang benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sendirian, bobrok kita. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, mewasiatkan kepada kita, kalau kamu pengen mengetahui hakikat dirimu, lihatlah apa yang kamu kerjakan dalam kesendirian. Itu hakikat diri kita. Bukan saat kita banyak orang seperti ini kita bisa drama, bisa memakai banyak topeng, memakai banyak baju-baju yang menutupi aib-aib kita. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bisabri was salat, dengan kesabaran dan juga salat. Kenapa? Wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Karena salat ini amat sangat berat dilakukan kecuali bagi hamba-hamba yang telah Allah khusyukkan hatinya. Jika kita telah didekatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik peruqyah maupun pasien, lalu nanti maka Allah akan memberikan kepada kita hati yang khusyuk, yang tenang, yang ikhlas, yang ridha, yang tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun masalah kita yang menjadi penolong kita pertama kali, kendaraan kita untuk menggapai ridha Allah pertama kali adalah kesabaran. Kendaraan kita untuk menggapai pertolongan Allah pertama kali adalah kesabaran dan sholat. Ada sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Ini hadis qudsi, beda sama Quran, guys. Bedanya apa? Al-Quran muta'abbad bitilawati. Quran itu ketika kita membacanya bernilai ibadah. Hadis qudsi enggak. Dan banyak lagi perbedaannya. Intinya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah membagi salat ini menjadi dua bagian. Allah telah menjadikan salat menjadi dua bagian. Sebagian untukku, kata Allah, dan sebagian lain untuk hambaku. Jadi menurut Ibnu Katsir sendiri, kata as-shalah itu selain maknanya salat, as-shalah adalah nama lainnya surat Al-Fatihah. Itu as-shalah, nama lainnya surat Fatihah. Tetapi juga diartikan sebagai salat, ya salat dalam makna yang hakikinya. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba salat baca surat Al-Fatihah, hamba tersebut membaca alhamdulillahi rabbil alamin.
Hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah jawab lagi. Gimana jawabnya? Kita tidak perlu tahu. Allah jawab dan kita harus imani itu. Ketika kita baca Ar-Rahmanir Rahim, baik saat sholat maupun tidak, Allah jawab, Atna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin. Apa? Raja, Tuhan yang memiliki kekuasaan yang penuh di hari pembalasan. Allah juga jawab, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Allah juga jawab itu Bapak Ibu. Hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah bagian yang telah aku bagikan antara aku dengan hambaku. Ayat apa tadi pembatasnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ini adalah bagianku dan bagian hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia pinta. Sampai akhir ayat dalam surat Fatihah Allah selalu jawab. Nikmat kalau kita tahu ilmunya, nikmat kalau kita bisa merenungi apa-apa yang kita baca dalam sholat, bisa mentadaburi apa yang kita baca dalam Al-Quran. Allah khusyukkan hati kita, insya Allah. Allah dekatkan kita, dan semoga Allah jadikan kita termasuk dari golongan orang-orang yang Allah cintai dari para aulianya. Maka dari itu para wali itu sebenarnya karomah yang paling agung bukan dengan khawarik, bukan dengan ilmu kebal, bukan dengan ilmu berjalan di atas air, bukan bisa sholat di atas daun pisang, bukan dengan terbang seperti yang di film Misteri Gunung Merapi, bukan seperti itu. Tapi dengan apa? Karamah yang paling agung, a'zamul karamah, itu adalah istiqomah. Istiqomah dalam ketaatan pada Allah. Wa da'wata ilaihi sabilahum, lanjut ya. Dan dakwah kepada Allah menjadi jalan mereka. Wa sabru ala dzalika tariqahum, dan kesabaran dalam berdakwah ini menjadi jalan hidup mereka. Wal ilma mursyidahum, dan ilmu sebagai penuntun mereka, pembimbing mereka. Nah, ini maka layaknya bagi setiap peruqyah atau pasien yang hadir dan telah mengetahui kajian ini melalui Facebook saya, ataupun pemirsa yang sedang menyaksikan di rumah melalui streaming ini, hendaknya kita menjadikan ilmu itu sebagai tumbuhan kita, pegangan kita. Kita meruqyah orang, kita juga mau diobati orang, harus tahu ilmunya. Maka ini juga disebutkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali termasuk dari nikmat Allah yang selayaknya kita syukuri. Nikmat Allah yang agung sekali, yakni ketika Allah menjadikan seorang hamba bertindak apapun itu selalu dilandaskan dengan ilmu yang jelas, ilmu yang benar, ilmu yang Allah ridhoi. Baik peruqyah, baik pasien, ketika kita meruqyah seseorang, kita punya landasan ilmu. Dan Allah dan hamba yang telah Allah dekatkan derajatnya di sisi Allah, tidaklah dia meruqyah, tidaklah dia melakukan suatu tajribah, eksperimen dalam mengobati orang, kecuali ada landasan keilmuan yang jelas. Gitu juga dengan pasien. Pasien yang telah Allah terima taubatnya, pasien-pasien yang Allah berikan ganjaran lebih dengan musibahnya tersebut, dengan cobaannya, Allah jadikan apa? Ilmu ketika dia itu mau berobat pada orang lain, sehingga nggak asal berobat, datang ke dukun, datang ke para normal, para tidak normal, ke orang tidak pintar, orang sakit, orang sakti maksudnya, dan lain-lain. Karena apa? Ada landasan ilmu. Wal kitaba wa sunnata anisahum. Selanjutnya Syekh Wahid juga menjelaskan dalam muqaddimahnya
Di antara nikmat yang Allah berikan pada hamba adalah ketika seorang hamba tersebut menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai apa? Sebagai penenang hatinya, pelipur laranya. Ada masalah, kembali ke Quran dan Sunnah. Wa irda Allahi ghayatahu, dan ridha Allah sebagai tujuan puncaknya. Bapak-bapak, kalau ada yang mau siap-siap ke kantor atau mas-mas yang ada yang mau kuliah silakan. Nah, ini kajian perdana kita, insya Allah kita masih bahas mukadimah, tapi akan terus berlanjut. Dan di mukadimah ini ada syaratnya insya Allah. Jadi silakan, kalau khawatir malu-malu, kalau ada yang mau izin, monggo. Kita lanjut. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Man tamassaka bihablihi naja. Barang siapa atau siapapun yang berpegang teguh dengan tali Allah, dia akan selamat. Apa yang dimaksud dengan tali Allah di sini? Para mufassirin, hablullah atau tali Allah yang dimaksud adalah Al-Qur'anul Karim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Kama jaa fil hadits Al-Harits Al-A'war an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu marfu'an. Sebagaimana yang dijelaskan, ini enggak ada dalam buku ya. Tambahan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadisnya Al-Harits Al-A'war dari Ali bin Abi Thalib secara marfu' fi sifatil Quran, saat menjelaskan tentang sifatnya Al-Quran, beliau mengatakan Al-Quran huwa hablullahil matin wa siratul mustaqim. Quran adalah tali Allah yang kokoh, tali Allah yang amat sangat kuat, dan siratul mustaqim. Quran adalah jalan Allah yang lurus. Dalam hadis lain dikatakan inna hadzal qur'ana huwa hablullahil matin. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah yang kokoh. Wa huwan nurul mubin. Quran adalah cahaya Allah yang nyata. Wa huwa syifaa'un nafi'. Quran adalah penyembuh yang amat bermanfaat. Usmat wa usmatan liman tamassaka bihi, dan menjadi benteng pelindung bagi siapa saja yang berpegang teguh pada Al-Quran. Wa najatan liman ittaba'ah, dan menjadi penyelamat bagi siapa saja yang mengikuti Al-Quran. Jadi di mukadimah kitab ini sebenarnya saya Wahid Abdul Salam Bali sudah mengisyaratkan pada kita sekalian, kalau kita mau meruqyah orang, kalau kita mau berobat dengan Al-Quranul Karim, hendaknya yang pertama kali kita lakukan adalah dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dikatakan wa man tarakahu halak, karena barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, mencampakkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sesuatu yang dicuekin, halak, maka dia akan hancur. Dan dia termasuk orang-orang yang akan dilaporkan Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam surat Furqan. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul Muhammad SAW kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya umatku sendiri ini telah mencampakkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sesuatu yang mereka tinggalkan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Enggak menghukumi dengan mengambil hukum dari Al-Quran, tidak berobat dengan Al-Quran, mencari solusi di lain Al-Quran, bahkan menganggap Al-Quran tidak ilmiah. Ya kalau kita katakan Quran tidak ilmiah, memang Al-Quran lebih dari ilmiah. Ilmiah sesuatu yang manusia pahami. Kalau Al-Quran sifatnya imaniyah, nggak sekadar ilmiah saja. Sesuatu yang imaniyah pasti mencakup
melebihi sesuatu yang ilmiah, bahkan melebihi dari apa-apa yang ilmiah. Karena ilmiah itu kan hanya pengetahuan manusia biasa saja. Jadi untuk menggapai suatu keefektifan dalam berobat dengan Quran adalah harus berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan tali Allah ini. Dalam hadis lain juga dikatakan, wa hablullahi mamdudun minas samai ilal ardh. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir dikatakan, hablullah, tali Allah ini adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah tali Allah yang menghubungkan, yang menggantung yang terulur dari langit hingga ke bumi. Itu talinya Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran. Kalau kita mau berdialog sama Allah, ya baca Quran. Apapun keluhan kita, Allah akan hilangkan, insyaallah. Wa man istansarahu nasara. Barang siapa yang meminta pertolongan pada Allah, Allah akan menolongnya. Wa man da'ahu ajabah. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, Allah akan mengijabahinya. Wa man sa'alahu a'ta. Barang siapa yang meminta kepada Allah, Allah akan memberinya. Wa man tawakkala 'alaihi kafah. Barang siapa yang bertawakal, berpasrah diri kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Wa man istaghna bihi aghna. Barang siapa yang memberikan kecukupan pada Allah, meminta sebuah kecukupan pada Allah, Allah akan mencukupinya dari apapun juga. Wa man sara ala tariqihi saddada. Barang siapa yang berjalan di atas jalan Allah yang lurus, Allah akan menguatkannya. Maka kalau kita pengen dikuatkan Allah dari seluruh gangguan-gangguan setan, baik ketika kita melawan, ketika mengobati pasien, atau saat berobat pada beruqyah, kita harus setia, teguh berada di atas sunnah an-nabawiyah al-mutahharah, di jalannya Allah. Karena apa? Sudah diisyaratkan juga dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ngaku cinta sama Allah, gak lengkap rasanya kecuali engkau harus mengikuti jalanku, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan tambah mencintaimu. Ya. Mana tadi? Wa man istarsada bihi arsada. Wah, arsada ya. Barang siapa yang meminta bimbingan kepada Allah, minta tuntunan kepada Allah, maka Allah akan menuntunnya. Nah, kami punya tim nih Bapak Ibu, namanya Arsada Asyifa. Nah, itu tim-tim saya di belakang. Ya. Arsada ini ya, ini di luar tema ya. Arsada ya berasal dari bahasa Arab. Artinya apa? Membimbing, menuntun, mengarahkan. Itu Arsada. Arsada Asyifa pengennya supaya Allah Subhanahu wa taala membimbing umat-umatnya, membimbing kita semua kepada jalan kesembuhan melalui kita ini. Ya, melalui semuanya, melalui jalur pengobatan ruqyah syariah dengan pengobatan metode Quran ini. Sedikit promosi ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang pengen gabung, silakan. Pengen mendukung dakwah kami, welcome. Alhamdulillah. Wa man ista'ana bihi a'ana. Barang siapa yang minta pertolongan pada Allah, Allah juga akan menolongnya. Khaliqul bariyat. Allah Tuhan yang menciptakan makhluk-makhluk yang berjalan di daratan. Wa alimul khafiyat. Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Wa mudabbiru amril ardi was samawat. Tuhan yang mengatur seluruh urusan-urusan yang ada di bumi dan di langit. Tusabbihu tuyuru fi aukariha. Tuhan yang mana burung-burung itu semua bertasbih pada sarang-sarang mereka. Bahasa sastra yang menjadi ujian yang dituliskan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bahri. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga rasul Allah Subhanahu wa taala. Arsalahu rabbuhu bil hidayatil kubra.
yang Allah telah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah yang agung, yakni Al-Qur'an. Wa ni'matul uzma, nikmat yang besar. Apa itu nikmat yang besar? Dengan keimanan, membawa Islam. Fabussira bihi minal ama, yang menjadikan orang yang buta, gelap gulita keadaan hatinya menjadi terang, bisa melihat. Wa arsada bihi minal ghaib, dan menuntun umat dari kesesatan. Ini Syekh Wahid Abdul Salam Bali banyak menggunakan nama arsada di kitabnya. Arsada. Semoga aja nanti arsada bisa mendatangkan Syekh Wahid, insyaallah. Ini pengarang kitab ini. Wa hada bihi minad dhalalah, dan yang menunjukkan dari kesesatan, mengentaskan dari kesesatan. Wa 'allama bihi minal jahalah, Tuhan yang mengajarkan dengan Al-Qur'an ya, bagi orang-orang yang belum mengetahui. Wa ba'du, nah, ini baru muqaddimah cetakan 11 Bapak Ibu. Masih halaman, belum masuk halaman ini. Ya, tapi pembahasannya ya memang perlu detail. Wa ba'd, fahadihi at-tab'atu hadiyata asyra min kitab wiqayatil insan minal jinni wasyaitan. Ini adalah cetakan yang ke-11 dari kitab Wiqayatul Insan minal jinni wasyaitan. Tulis judul kitabnya, Wiqayatul Insan minal jinni wasyaitan, artinya apa? Pelindung manusia, pencegah dari gangguan jin dan setan. Pelindung manusia dari gangguan jin dan setan. Ini cetakan yang ke-11, yang baru ya. Uqaddimuha li ikhwani fil alamil islami wa fiha ba'du ziyadati wa ta'dilat. Aku mempersembahkan buku ini, kitab ini pada siapa? Pada seluruh saudara-saudara se-Islam, saudara-saudara seiman di seantero negara-negara Islam yang ada di dunia ini. Wa fiha ba'du ziyadati wa ta'dilat. Dalam kitab ini, dalam cetakan yang ke-11, ada beberapa tambahan dan beberapa pengkoreksian. Waqad hadabtu iddata ahaditsa zahara li dhaffuha. Dan aku Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam cetakan yang ke-11 ini telah menghapus beberapa hadis-hadis yang ada dalam cetakan sebelumnya karena ternyata hadis tersebut dhaif. Fa'arju minal ikhwatil ladina qamu bitarjamatil kitabi li lughatin ukhra an yaqumu bi ijra'i hadhihi ta'dilati li yuqaddimul kitaba li ikhwaninal muslimin ghairun natiqina bil arabiyyati fi afdali suratin mumkinatin. Dan aku mengharapkan pada seluruh ikhwan, pada saudara-saudaraku yang menerjemahkan buku-buku ini, kitab ini dalam berbagai macam bahasa-bahasa selain bahasa Arab, untuk menjelaskan beberapa pengkoreksian serta tambahan-tambahan yang ada pada cetakan yang ke-11 ini untuk seluruh umat muslim yang tidak berbahasa Arab di penjuru alam ini. Nah, jadi ini sebagai amanah keilmuan dari guru kami, guru kita semua, Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Supaya apa? Supaya yang ada yang sudah terjun di dunia ruqyah atau yang sedang berobat dengan pengobatan ruqyah syariah ini bisa mengambil manfaat yang penuh melalui kitab beliau. Jadi sebagai amal jariah juga, baik untuk beliau dan juga untuk kita semua, insyaallah. Jadi untuk kajian mendatang kalau bisa yang punya buku ruqyah terjemahannya ya, judulnya ruqyah warna putih, silahkan dibawa, nanti disarah, dikasih coretan-coretan. Karena di kitab banyak sekali menjelaskan. Udah pada punya kitabnya belum? Bukunya? Belum ya? Ntar beli aja dari Gramedia. Supaya nanti penjelasan-penjelasan yang dijelaskan Syekh Wahid dalam kitab itu kita akan rinci. Saya akan ringkaskan dari berbagai buku-buku yang lain yang juga yang saya miliki, yang tentunya tidak berseberangan dengan
kitab ini. Dan beliau di dalam cetakan ke-11 beliau juga menerima masukan, saran, kritik dengan selebar-lebar dan seluas-luasnya. Dan masya Allah beliau amat sangat tawadhu. La siyama idza kana al-muallif qalilul ilm, apalagi kalau muallifnya, penulis kitab ini adalah orang yang fakir ilmu, misli kata Syekh Wahid, seperti halnya diriku. Ini menunjukkan masya Allah tingginya akhlak beliau dan tawadhu'nya beliau. Karena ahlul ilmi yang benar-benar dia menguasai ilmunya, tidak anti kritik, ya, selalu mengharapkan saran serta kritik. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beliau menutupnya dengan doa kafaratul majelis dalam cetakan yang mukadimah cetakan ke-11 ini. Wa katabahu Wahid Abdus Salam Bali. Sedikit mengenal sosok Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Ya, beliau adalah seorang syekh wulida yang lahir pada tahun 1963 Masehi. Beliau masih hidup di tengah-tengah kita, hafizahullah taala. Beliau lahir di suatu desa yang bernama Desa Ahmad Sulaiman. Nah, Syekh Wahid lahir di suatu desa yang namanya Ahmad Sulaiman, at-tabi'atu li muhafadzati Kafr Syekh fi Jumhuriyati Misr al-Arabiyah. Yang mana Desa Ahmad Sulaiman ini masuk dalam provinsi Kafr Syekh. Provinsi Kafr Syekh berada di sebelah utara negara Republik Rakyat Mesir Al-Arabiyah, sebelah utara. Jadi kalau mau ke Alexandria bisa juga melalui Kafr Syekh. Dari Kairo kurang lebih 4 jam. 4 jam saat itu kita ke sana sama ikhwan ya, dari Universitas Islam Madinah. Saat saya masih di Mesir, kita ke silaturahim ke Kafr Syekh kurang lebih sekitar 4 jam. Kalau ke Samanut, tempat saya Mustafa Al-Adawi, itu cuma 2 jam naik kereta. Sejarah tentang Kafr Syekh, nah ini kita detailkan ya. Kalau kita cinta dengan guru kita, mesti tahu nih biodata sebisanya selengkap mungkin. Kafr Syekh kenapa disebut provinsi Kafr Syekh? Pertama-tama mungkin kita pada bingung ya, kok bisa Kufrun Syekh, Kafr Syekh, dikiranya Syekh yang kafir, ternyata enggak. Jadi sejarahnya provinsi Kafr Syekh itu awal mulanya namanya bukan Kafr Syekh tapi provinsi Danikun. Kemudian diganti menjadi nama Kafr Syekh Tolha di awal mula tahun 6 Hijriah. Kenapa? Karena ada Syekh dari negeri Maghrib namanya Syekh Tolha Abi Said bin Madin yang dipercaya punya banyak karomah dan keberkahan pada rakyat sekitar, sehingga ketika meninggal di tahun 631 Hijriah mereka bangun apa itu namanya? Kuburan besar untuk mengenangnya. Makanya Danikun ini lebih dikenal sebagai Kafr Syekh, sampai sekarang disebut provinsi Kafr Syekh. Kafrun atau al-kafru itu sinonim persamaan kata dari al-qaryah. Kafrun atau qaryatun artinya desa, kampung. Jadi Kafr Syekh adalah kampungnya Syekh. Syekh siapa? Syekh Tolha dari negeri Maghrib. Beliau Syekh Wahid Abdus Salam Bali mencapai gelar lisens atau LC Adab wa Tarbiyah, Syu'batul Lughah Arabiyah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Adab dan Tarbiyah, jurusan Bahasa Arab pada tahun 1985. Wa qad atamma hifdzal Qur'an anidzal, dan telah menyelesaikan hafalan Qur'annya saat itu juga. Saya persingkat, di antara kitab-kitab beliau itu ada 30 kitab, di antaranya adalah kitab ini, Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton. Yang kedua khusus membahas sihir, santet, teluh, tenung, itu ada kitab keduanya. Namanya adalah kitab As-Sarimul Battar Fit Tasaddi li Saharatil Asrar. Kemudian Hifzul Lisan, Wasful Jannah min Sahih Sunnah.
kemudian ada wasfun nar min sahihis sunnah, kemudian ada juga at-tariqu ilal waladis salih, kemudian ada tahsinul baiti minasyaitan, dan kitab-kitab yang lain yang dikarang oleh Syekh Wahid Abdul Salam tadi. Ya. Kemudian kita masuk dalam muqaddimah cetakan yang ke-10 sebelumnya. Ini muqaddimah yang ada di kitab yang di buku terjemah. Coba dilihat Mas, itu muqaddimah cetakan berapa? Karena ini cetakan tambahan. Muqaddimah yang tadi cetakan tambahan. Cetakan yang terbaru. Berapa? 10 ya? Nah, ya betul. Cetakan yang ke-10 itu pun diterjemahkannya baru di baris 1, 2, 3, 4, 5. Baris ke-6. Baris yang kelima ya, dari 5 sampai 1 itu tidak diterjemahkan karena cuma muqaddimah ya, cuma muqaddimah. Maka yang diterjemahkan kalau tidak salah baru di baris yang ke-6 dalam kitab aslinya. Maka langsung saja. Laqad kana ilaju sihri wal masi maqsuran fi fatratin minaz zaman ala saharati wal mas'udina wad dajjalina. Ya. Dalam beberapa masa yang singkat ini, pengobatan gangguan sihir, pengobatan gangguan jin itu terbatas. Ya, terbatas hanya pada siapa? Orang-orang penyihir, pada para dukun, mas'udin ya tukang jampi atau paranormal ya. Wadajjalin, para tukang sulap atau para pendusta. Astagfirullah, saya lupa mau memberikan contoh supaya Bapak Ibu di sini bisa melihat contohnya. Memprihatinkan sekali. Bahkan paling puncak ya tahun 2000 berapa itu? 2005-an, waktu itu saya masih kelas 2 SMP. 2005. Ada sebuah acara televisi yang kerjanya nangkepin jin dalam botol. Masih ingat mungkin ya? Saya tidak sebut merek. Saya tidak sebut merek apa itu judulnya. Wallahu a'lam bishawab. Nangkepin jin dalam botol. Bahkan tidak usah jauh-jauh lah. Ketika ada ini siswi SMA Islam ya, yang ada di Sokaraja ini kesurupan tahun 2012 sebelum saya berangkat ke Mesir waktu itu hari Kamis, masih ingat saya, malam Jumat. Ada jejak apa namanya itu, pramuka itu, iya. Nah saat itu kesurupan dekat rumah tante saya itu, di Krida Mandala, Jagalan Wetan itu. Saya dipanggil jam 2 malam. Yang ditelepon bapak saya, Mas, Izar mana? Ini ada orang kesurupan. Jam 2 malam saya dijemput sama sepupu saya ke sana. 2012 waktu itu. Masya Allah. Siapa yang nekuni? Dukun ebek itu. Satu dukun ebek senior, satu lagi masih junior. Satunya pakai hitam-hitam, pakai cincin juga, tapi bukan cincin seperti ini. Ini kosongan ini, nggak ada isinya. Pakai cincin, bajunya hitam-hitam. Satu lagi pakai baju merah, masih muda. Ngobatinya gimana? Sambil minum siu, mabok dulu baru diobatin. Sayangnya orang-orang saat itu lebih percaya sama dukun ebek ketimbang orang yang mengobati dengan Al-Quran. Ditangani sama dukun di sana tidak sembuh-sembuh karena ditangani di tempat gelap, digubet pakai kain kafan kayak bujungan, kayak pocong. Habis itu saya bilang pindah ke SMA, pindah kita obati tempat yang terang. Insyaallah. Ketika sampai di SMA Islam sini, bukannya saya diberi kesempatan untuk mengobati dengan Quran, suruh duduk Mas, mangkai mawon, nanti dulu. Biar bapak-bapaknya yang lebih ahli mengobatinya. Kamu nonton dulu, oke lah.
Karena waktu itu saya masih kecil kali ya. Oke, saya lihat dulu. Pengen tahu gimana cara ngobatinnya. Lucu ngobatinnya. Mbah, badai nyuwun nopo. Pakai bahasa kromo, dimanja-manja. Kita memang harus lembut sama pasien, tapi harus tegas sama yang namanya jin. Mau jin dajun, mau jin tomang harus tegas. Dirayu-rayu, sudah dikasih ini itu nggak mau keluar. Akhirnya saya memberanikan diri, saya nyelolong aja, ambil air seember, bacakan ruqyah, disiram 1 kali, lepas dinya sadar anaknya, langsung sadar. Baru saat itu mereka pada heran, kamu pakai ilmu apa? Al-Quran. Nggak pakai ilmu apa? Pakai Quran, pakai sunnahnya Nabi. Nggak ada yang bisa menandingi Al-Quran dan sunnah, sehebat apapun ilmunya. Seberapa lama pun dia puasa pati geni, seberapa lama pun dia puasa mutih, mau dia kungkum di samudra sekalipun untuk mendapatkan ilmu iblis, tidak ada ilmu iblis yang bisa menandingi dahsyatnya Al-Quran, bagaikan debu melawan tornado. Nah ini sudah banyak, makanya Syekh Wahid Abdul Salam Bali menjelaskan dalam cetakan ke-10. Cetakan ke-10 ini dicetak tahun 92. Ada nggak di situ keterangan? Cetakannya tahun 96. Tahun 96. Masih TK saya waktu itu 96. Nggak ada cetaknya ya. Jadi cetakan yang ke-10 ini dicetak tahun 96. Nah tahun 96 aja udah banyak kayak gitu di Mesir, apalagi di Indonesia. Bukti contohnya ya bisa lihat Laga Kolosal, di mana para kiai yang bubut-bubut kayak begini itu menandingi mak lampir menggunakan apa? Semiti amal rusuli, menggunakan ajian ini, ajian itu, ajian Barjo Musti, yang mana kan ragam-ragam semacam itu adalah mengundang jin sebenarnya. Maka ini adalah wujud keprihatinan Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Makanya beliau menulis kitab ini. Hatta rajat suquhum, sampai pasaran mereka itu ramai. Wa nafaqat bid'atuhum, dagangan mereka laris manis. Banyak majalah yang mempromosikan para dukun, ajian ini, ajian itu, minyak duyung, minyak ini, minyak itu untuk memancarkan aura kecantikan, aura wibawa. Masya Allah, ini kesirikan yang amat sangat nyata. Karena wujud keprihatinan beliau, makanya beliau menulis kitab ini. Wa kunta ma tafta'u tamurru bi baiti sahirin illa ra'aita tawabiran nasi haulahu yatlubuna indahu al-ilaj. Tidaklah kamu berjalan melewati orang-orang yang katanya disebut sebagai dukun, orang pintar, para tidak normal, orang sakti, kecuali kamu nanti akan melihat banyak sekali tobur, antrian-antrian dari para pengunjung, para pasien yang mengharapkan untuk disembuhkan melalui para siapa? Dukun dan tukang sihir. Ya pastilah kemarin ketika pengobatan ruqyah ini belum booming, belum dikenal oleh masyarakat, saat masyarakat kena santet, kena tenung, kena telung, dokter tidak tahu ini penyakit apa, tidak tahu dokter. Makanya orang-orang jadi kalap, pada bingung. Kalau dokter aja tidak tahu, kita berobat dengan apa? Saat itu, saat ruqyah syariah belum dikenal oleh masyarakat. Akhirnya mereka datangnya kepada siapa? Pada dukun, pada tukang sihir, paranormal. Akhirnya mereka kedatang kepada dukun tersebut karena tidak ada solusi saat itu. Fakana dzalika manzarul mahin yuqatti'u kabla kulli muslimin ghuyur. Itu adalah pemandangan yang amat sangat hina, yang menyayat-nyayat hati seorang mukmin karena keprihatinannya. Wa yufattiru qalba kulli mu'minin muwahhidin, yang mencabik-cabik, membuat miris hati orang mukmin yang benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nasahtahum, yang apabila engkau wahai para dai, para peruqyah, ketika engkau menasihati para dukun, lawau a'naqahum, mereka akan geleng-geleng kepala, nolak.
makosi kowe lah. Bocah wingi sore Arab mau apa? Nasihatin saya. Orang. Karena kayak gitu kan orang-orang dukun-dukun itu. Ya. Apalagi ketika ditanya, "Wa madza nasna?" Apa yang harus kita lakukan untuk membatin gangguan jin atau sihir ini? "Wa hal 'indakum halul li hadzal sihr?" Apakah kamu mempunyai sesuatu yang bisa melepaskan sihir ini? Au tariqatan li ikhraj hadzal jin, atau suatu cara yang bisa kami tempuh untuk menghilangkan jin ini? Ya, kalau kita ditanyain kayak gitu, kita cuma bisa melarang, tidak tahu solusinya, tidak tahu ilmu ruqyah syar'iyyah, ya maka akan sia-sia aja, mereka akan menyepelekan. Oke. Wa hina ma yastadimu ad-da'iyatu bi ardil waqi'. Maka ketika seorang juru dakwah terjun pada lapangan secara langsung, la yajidu jawaban syafian, gak ditemukan jawaban yang memuaskan, wala qaulan kafian, perkataan yang yang sempurna, ya maka kita cuma bisa doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Wa tammat musibatun ukhra intasharat fi ba'd ad-dawlil arabiyyati ila siyama Misr. Selain itu ada juga musibah yang besar, musibah lain yang juga sama-sama besarnya, yang menyebar di seluruh tanah Arab saat itu, khususnya Mesir. Wa yadhihabu ilal qasawisah fil kanaisi li'ilajil masi was-sihr. yakni banyak sekali umat Islam yang pergi ke para pendeta, para pastor di gereja-gereja. Untuk apa? Untuk minta kesembuhan dari mereka. La haula wala quwata illa billah. Pernah lihat acara itu di televisi penyembuhan dari kaum sebelah? Pernah lihat ya? Sambil nyanyi-nyanyi, bacain kidung. Itu awal-awal banyak sekali umat muslim yang ikut gabung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saat belum dikenal ruqyah syar'iyyah, banyak umat muslim yang gabung dalam pengobatan-pengobatan mereka. Pengobatan-pengobatan non-muslim. Pergi ke tempat-tempat peribadatan mereka, minta-minta kepada pendeta-pendeta mereka. Masya Allah. Padahal kita telah Allah turunkan solusi yang lebih hebat daripada itu semua, Al-Quran. Maka dari itu kita semarakkan ruqyah syar'iyyah sehingga bisa dikenal di seluruh penjuru lapisan masyarakat di tanah air tercinta ini. Supaya tidak ada lagi yang pergi ke dukun, lebih-lebih minta diobati sama kaum sebelah, sama umat dari agama lain, pada pendeta-pendeta mereka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Fayamurun qasawisa bilabsis salib. Mereka juga sering menyuruh umat muslim memakai tanda malam, salib. Ya. Fayaf'aluna dzalika ibtigha'a asy-syifa. Maka mereka pun akhirnya mengerjakan hal tersebut, pakai kalung salib, ditato salib supaya sembuh. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma yaqra'una 'alaihim taranima mu'ayyana. Kemudian pendeta itu membacakan kidung-kidung tertentu untuk menyembuhkan pasien. Wa ya'tunahum awraqan biha syirkun 'adzim. Kemudian apa? Memberikan kertas-kertas yang di dalamnya ada unsur-unsur syirik yang amat sangat besar. Makanya memberikan kertas-kertas ini adalah tradisinya umat-umat Yahudi dan Nasrani. Maka kita sebagai terapis muslim, ahlu sunnah wal jamaah, apapun manhaj antum semuanya, jangan memberikan kertas-kertas untuk dijadikan jimat, karena ini bukan kebiasaan umat Islam. Paham di sini? Paham? Ya, yang melihat juga harus diperhatikan baik-baik. Walakin sya'allahul qadiru an yamhuwa hadhihi dhulma, an yamhuwa hadhihi dhulmata bi nuril wahyaini, Al-Qur'an wa sunnah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha
menghendaki untuk menghapuskan kezaliman-kezaliman ini, untuk menghapuskan kegelapan ini binuril wahyain, dengan cahaya dua wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Fadhaharul ilaju bi ayatin minal Qur'anil Karim, maka akhirnya terlihat beberapa orang yang mengobati orang lain dengan membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, wa ahaditha min sunnati khatimin nabiyyin, dan juga doa-doa yang sumbernya dari hadis, dari sunnahnya penutup para nabi dan rasul. Siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala yadi tilati thayyibah min asy-syabab al-mubarak syabab as-sahwah haitsu bada'u yu'alijuna marda al-mas wa sihr bil ilaj syar'i. Yang pertama kali awal mulanya itu dipelopori oleh pemuda-pemuda yang semangat dalam pergerakan Islam di Mesir, yang mereka mengkampanyekan tata cara pengobatan yang syar'i melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah. Ya. Faidha bil jinan tunqadu lahum wa takhruju ala aydihim. Banyak sekali orang-orang yang gila, yang kesurupan oleh jin, Allah entaskan dari penyakitnya, Allah keluarkan jinnya melalui perantaraan pemuda-pemuda ini. Rahmatan mir rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Wa idza bisihar, ada juga orang yang kena sihir, yufakku wa yubtal, Allah hilangkan dan Allah batalkan sihirnya biidznillah ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, Allah adalah Tuhan yang maha memiliki keutamaan yang amat sangat besar. Wa min samati hadzal sabab thayyib, hadzal sabab thayyib annahu la ya'khudhu 'ala al-'ilaji ajran. Selain itu, pemuda-pemuda ini tidak mengambil upah dan juga tidak menerima upah. Maksud di sini bukan berarti Syekh Wahid Abdul Salam Bali menafikan meminta upah atau menerima upah saat habis meruqyah. Itu boleh. Tetapi kalau kita niatkan di ajli dakwah, untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih utama. Bahkan proses kesembuhannya ketika kita benar-benar ikhlas, benar-benar mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, baik dikasih maupun enggak, itu persentase kesembuhannya lebih besar daripada yang menjadikan ruqyah ini sebagai pekerjaan.